40%. Pertanyaannya, kenapa tidak dibuat 40%? Begini Bapak, kalau kita mepetkan 40%, risiko yang akan kita lalui. Jadi gini, nanti kita tidak punya uang atau riskan untuk kenaikan kesejahteraan di tahun-tahun berikutnya. Apakah, jadi prinsip saya mohon Bapak, bahwa sejahtera di masa kerja dan program tugas. Setiap tahun kalau panjenengan kersani itu ada kenaikan kesejahteraan lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Mohon maaf, saya tidak mau membanding-bandingkan istilahnya lagu itu bukan, tapi saya harus cerita. Terus kembali kenapa tidak 40%? Kalau kita maksimalkan tidak ada ruang, tidak ada restan untuk kenaikan kesejahteraan di tahun-tahun berikutnya. Termasuk kalau ada kenaikan gaji berkala, pangkat dan sebagainya. Terus perhitungan aktuaria dari Dapen Mapamsi yang bisa juga kalau terlalu mepet tidak ada riskan. Kalau nanti keluar terus ada perhitungan audit internal independen profesional mengaudit kita ada kesalahan pusatnya lebih di 40%. Itu terus dikembalikan kasus Jaspro yang akan datang. Makanya mohon maaf saya hati-hati sekali. Oke Pak Dirut ya, saya potong ya. Jadi saya ingin tahu lebih dalam aja, jadi dasar mekanisme sudah dilalui, lalu dasar yang dipakai bahwa ada kenaikan gaji di tahun 2023 itu dasarnya apa Pak? Jadi dasar dulu. Karena kalau mau menaikkan gaji itu otomatis kan ada alasan gitu. Oh kinerjanya baik, oh PAD-nya tinggi, oh ini komplain pelanggan nggak ada, sehingga wajar diberikan penghargaan. Penghargaannya apa? Penghargaan kenaikan gaji. Nah, tadi disampaikan bahwa dasarnya sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 itu nggak ada kenaikan gitu. Oke, kita tahu, pengen tahu bahwa dasar dalam penyusunan penggajian di tahun 2023 itu mau dijelaskan dasarnya apa? Karena nanti mekanisme itu sudah dilalui. Karena di dalam penentuan gaji itu tentunya juga kita harus mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip prestasi. Itu bisa dijelaskan tadi dasarnya aja. Dasar kenaikan kesejahteraan ini memperhatikan hearing yang dilakukan teman-teman karyawan PDAM diwakili beberapa orang bersama jajaran Biro PDAM dan pengawas PDAM yang difasilitasi oleh Komisi C. Ternyata di situ hasilnya sama-sama menyepakati tentang adanya kenaikan gaji baik karyawan maupun dirut PDAM. Nah, kesimpulan saya sangat menyesalkan sikap Komisi C di sini sebagai fasilitator yang mana dia seharusnya menjaring dulu nanti efeknya seperti apa ketika kenaikan ini dipaksakan. Meskipun toh pada akhirnya tadi dari Direktur PDAM menyatakan tidak ada kenaikan sampai 2024 di tahun politik. Namun ketika kenaikan gaji ini dipaksakan, saya yakin alasan itu tidak akan dipakai lagi. Lagi-lagi mesti akan dibeban kepada pelanggan. Karena apa? Pelanggan sendiri ketika sudah membayar dengan kontribusi yang restribusi yang rendah, ini sudah menjadi keberhasilan PDAM. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dewan Pengawas bahwa kondisi saat ini PDAM tidak baik-baik saja. Namun kenapa masih dipaksakan gitu loh kenaikan? Kalau mereka punya nurani, berani mengatakan ini PDAM tidak baik-baik saja, tidak surplusnya begitu hebat, harusnya rekoso dulu, harusnya tirakat dulu, jangan naik sampai 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan. Yang jelas kami Ormas UI sangat kecewa dengan Komisi C, karena Komisi C ini leading sektornya wakilnya rakyat. Harusnya dia menyelami dulu nanti hasilnya seperti apa ketika ada kenaikan gaji. Mungkin itu saja yang kami sampaikan.